Nah, ini adalah yang harus kalian hindari, teman-teman. Ketika menuliskan CV, gue paling sering banget, gue nggak tahu siapa ini yang bikin format. Ada format CV telanjang kayak begini, ya. Bisa dibilang apa? Gue nggak bisa melihat apa ya kompetensi dari seorang pelamar dengan CV kayak begini. Dan ini banyak banget sih gue nemuin di apa ya di dunia gue sebagai manufaktur ya. Gue nggak ngerti siapa yang bikin tren kayak gini, tapi intinya dia hanya lihat deh, dia hanya menuliskan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, terus alamat, nomor handphone, udah ya memang itu data diri ya tadi yang gue sebutkan. Tapi di sini ya agak bahaya nih, ada personal infonya alamat gitu loh. Jadi yang harus kalian perhatikan ini nih. Jangan detail banget lah. Kalau misalnya gue jahat, gue bisa lo ngehack atau mungkin nyamperin atau mungkin kirim paket yang berbahaya ke alamat ini loh. Jadi itu jangan ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat ke bawah, riwayat pendidikan, dia mulai dari SD, SMP, SMA gitu loh. Ini yang cukup banyak juga kesalahan-kesalahan pada saat menuliskan CV ketika kalian melamar di sebuah lowongan, misalnya yang dibutuhkan SMA. Ya, pakailah pengalaman SMA kalian. Atau mungkin S1, pakailah pengalaman S1 kalian. Atau mungkin kalian nulisnya pendidikannya itu. Kenapa? Karena kan HRD juga nggak butuh gitu loh buat SD SMP. Ngapain juga? Apakah kalian berharap nanti HRD-nya akan reuni dengan kalian atau mungkin satu SD TK dengan kalian? Kan nggak juga gitu kan. Jadi itu sih yang harus kalian perhatikan. Sekali lagi kalau misalnya kalian sedang melamar untuk mungkin SMA atau mungkin S1, S2, perhatikan kalau misalnya memang sudah menjadi persyaratan, ya itu aja. Atau cari amannya 2 pendidikan terakhir. Misalnya kalian S1 sekarang, berarti S1 dan SMA. Atau kalau misalnya SMA, ya SMA aja, nggak perlu sampai SMP. Karena kurang relevan juga lah apa yang kalian alami selama SD, SMP, terus ditanya buat dunia kerja, itu beda banget. Karena kan personality kita berkembang. Mungkin dari SD orangnya kayak gini, saya, terus SMP kayak gini, saya, terus menuju dewasa awal kan sudah mulai terbentuk nih. Ya, eksplorasi kita udah berhenti nih. Udah mulai terbentuk jadi kepribadian atau mungkin karakter yang kayak gini sekarang gitu loh. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Terus juga lihat deh pengalaman kerjanya. Dia cuma menuliskan Honda Prospek Motor, jabatan bagian operator. Udah gitu kan. Periodenya oke lah kontrak gitu. Tapi operator tuh banyak loh. Operator telepon kah? Operator mesin kah? Operator bagian assembling kah? Atau mungkin operator bagian machining kah? Kan kita nggak tahu. Atau mungkin HRD nggak tahu gitu loh. Jadi pastikan sekali lagi mudahkanlah HRD untuk membaca CV kalian. Ya pada saat gue baca CV kayak gini, gue nggak paham ini orang kerja di Honda Prospek Motor ngapain ya, operator apa ya? Kalau misalnya gue nyari operator misalnya gue nyari operator packing misalnya ya, ini gambaran aja lah. Kalau misalnya gue panggil dia, emang Honda Prospek Motor ini ya ada packingnya ya, nah itu yang malah menjadi bertanya-tanya HRD cocok nggak ya atau mungkin sesuai nggak ya sama apa yang gue cari. Nah itu yang harus kalian perhatikan. Jadi ketika menulis pengalaman kerja, detailin dah ya, mulai dari kalian kerjanya ngapain, posisinya apa, ya dari kapan sampai kapan. Nanti ada gue kasih format yang bener ya. Ini jangan ditiru format CV kayak gini ya. Sekali lagi kalau misalnya kalian punya teman atau mungkin kalian yang bikin CV kayak gini, lebih baik tinggalin ya, pakai format CV gue tuh yang ada di YouTube ya. Itu udah download, free to download lah. Kemudian nah, di sini kalian lihat juga nih, CV kayak begini. Ya, ini udah mulai bener nih, udah mulai ada peningkatan. Tapi yang masih salah lihat. Kita melihat bahwa satu fotonya tuh low res banget. Ya, itu kalau ya sebenarnya kan gue sensor ya, takutnya gue nggak tahu nih ada orangnya apa enggak. Kalau misalnya kita lihat di situ fotonya sangat-sangat blurry, alias kurang jelas dan ya bisa gue bilang sangat-sangat buruk lah kualitasnya. Itu satu. Karena juga itu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian alamat sekarang masih ditulis, ya itu jelas banget tuh ya. Kalian bisa lihat, kalian kalau misalnya jadi orang jahat itu bisa banget sih buat dijahatin ya. Nomor telepon ada, email ada, ya sama alamat itu bisa sih buat dijahatin. Tapi ya itu menjadi pengingat buat kalian. Kesalahannya masih sama, SD masih ditampilin. Ya, SD, SMP, SMA masih ditampilin tuh ya. Kemudian untuk pengalaman kerja juga udah mulai bagus nih dia ngejelasin ya operatornya apa gitu kan. Tapi kurang dijelasin juga nih job desk-nya sama pengalaman pekerjaan dia selama di misalnya Kayaba atau Sanli Industries itu ngapain aja sih gitu loh. Apakah
plating itu sehari-hari ngapain, atau mungkin ada tanggung jawab yang lain kah, atau mungkin apa, nah itu dijelasin ya. Kemudian terakhir udah mulai nih bagus nih kemampuan ya. Dia juga bisa menghitung alat ukur mikrometer, jangka sorong, ya bahasanya juga aktif, pasif. Ya, itu juga udah mulai peningkatan lah daripada yang tadi. Nah ini adalah salah satu contoh CV yang menurut gua cukup on point. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, komponennya udah lengkap semuanya nih. 6 poin yang tadi gua udah sebutin ada semuanya di sini. Mulai dari ada foto, kemudian nama jelas gua. Ini sih format Canva ya. Ini udah paling basic banget sih. Kalian bisa lihat di internet. Terus gue sebutin posisi gue apa di situ. Kemudian ada professional summary atau personal profile di situ ya. Kita bisa lihat di situ gue menggambarkan bahwa gue adalah orang recruiter yang nyari kandidat mulai dari entry level sampai eksekutif. Dan gue juga manage sosial media gue ya, yang untuk berbagi informasi bermanfaat kepada orang-orang, terutama job seeker dan fresh graduate. Itu adalah professional summary gue. Di kirinya itu langsung deh gue jabarin ya, tempat tinggal gue, nomor telepon gue, email gue, blog atau mungkin YouTube ya kalau misalnya kalian punya buat jadi portofolio kalian, dan terakhir LinkedIn ya. That's why gue nggak mencantumkan sosmed gue ya, atau mungkin sosial media yang tadi gue sebutkan, gue cuma mencantumkan LinkedIn. Kenapa? Karena tadi gue bilang sosmed gue memang positif, tapi bukan menjadi bahan nilai jual gue juga di pekerjaan gue. Jadi gue nggak mencantumkan. Ya, jadi sekali lagi pastikan ketika membuat CV, itu kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis, apa yang kalian cantumkan. Gitu loh. Terus kemudian lanjut ke bawah, di bagian kiri dulu deh ya. Ada skill summary. Ya, ini yang paling salah nih buat teman-teman ketika bikin skill atau summary kan paling sering tuh pakai format ada rating atau mungkin bintang-bintang. 4,8/5 atau mungkin 9/10 ya, itu juga rancu gitu loh, salah sebenarnya. Jadi gue lebih lebih mereferensikan kalian atau mungkin menyarankan kepada kalian langsung aja tulis gitu loh skill kalian yang kalian bisa ya, BI interview skill, alat-alat psikologi, alat psikotes, kemudian juga gue menguasai hal-hal yang terkait dengan HRD, kemudian juga administration skill juga bisa, public speaking gue bisa, kayak gini kan berarti kan salah satu bentuk public speaking gue kepada kalian nih yang lagi dengerin teman-teman, dan interpersonal skill yang cukup baik. Dan di bawahnya ada project receive ya, jadi kalian ini anggap aja achievement atau mungkin project yang sedang kalian kerjakan, boleh kok dicantumin di sini. Mengacu ke kanan tadi kan ada nih professional summary atau personal profile. Bawahnya lagi masuk deh ke work experience ya. Ya gue jelasin di situ. Gue kerja sebagai recruitment and employer branding officer di Mendem. Gue jelasin nih sehari-hari atau mungkin yang menjadi tugas rutin gue tuh apa aja sih. Gue gambarkan di situ monitor, review, perform employees recruitment, in order to mention bla 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 bla, dan terakhir adalah gue menciptakan konten untuk LinkedIn Mendem Indonesia ya di official page-nya. Jadi pada saat orang melihat CV gue, pada saat orang melihat lamaran aplikasi kerja gue, oh kebayang nih langsung, oh ternyata seorang Eza adalah orang yang kayak begini nih, adalah orang yang bisa begini nih gitu loh. Jadi itu yang akan mempermudah HRD ketika melakukan screening CV lamaran kalian. Ya, sekali lagi pastikan mudahkanlah HRD dalam membaca CV kalian. Jangan menyulitkan. Kalau misalnya menyulitkan, khawatirnya setelah mereka baca sulit, kemudian mungkin juga text time baca lamaran kalian, malah jadi kalian, ini nggak cocok nih kayaknya. Nah, itu jangan. Itu harus kalian hindari. Ya. Dan ke bawahnya sama seperti yang tadi gue sudah jelaskan, intinya kayak gitu. Kemudian, nah ini adalah CV format ATS gue ya. Kalau tadi ada desainnya sedikit atau mungkin warna-warnanya sedikit, ini adalah format ATS gue. Jadi teman-teman mungkin bisa paham juga lah ya ATS itu apa. Gue sudah jelaskan juga di video YouTube gue terakhir. Di sini gue jelasin ya lebih singkat aja sih, lebih terstruktur juga dan lebih clean gitu loh. Jadi mostly adalah sama. Ini dan ini sama ya. Kontennya tidak ada yang gue ubah, hanya saja gue sesuaikan ya. Yang apa yang gue sesuaikan? Contoh, personal profile gue pasti di atas ya. Jelas karena gue pengen HRD ngelihat gue, oke, langsung nomor pertama nih, atau mungkin yang ini berarti reachable, gue kontaknya di mana, atau mungkin gue domisili di mana. Ini yang pasti pertama kali HRD perhatikan.
Lanjut ke bawah, ada All About Me, gue mulai menceritakan atau mungkin mempromosikan diri gue di CV gue atau mungkin resume gue ini, ya, yang format ATS ini. Dan setelah udah HRD paham gue siapa, gue pengen HRD melihat skill dan kompetensi gue. Setelah itu masuklah ke work experience, kemudian masuk ke education, dan achievement. Ya, kira-kira sih gitu. Ini makanya gue bilang harus punya format CV yang tadi gue awal gue sudah bilang. Kenapa? Karena lebih gampang untuk menggambarkan atau mungkin um, menurunkan dari CV ke format resume kayak gini udah gampang karena kalian sudah punya mentahannya gitu loh untuk kalian obrak-abrik, untuk kalian masak, untuk kalian racik sendiri menjadi konten atau mungkin CV kalian atau mungkin lamaran kalian yang terbaik dari diri kalian. Nah, tadi kita udah bahas CV, resume, sekarang yang paling penting nih, apa sih itu portofolio gitu kan? Ini paling paling banyak nih yang ditanyakan sama teman-teman gitu loh. Nah, portofolio ini adalah portofolio itu nggak hanya menunjukkan hasil dari karya yang kalian buat, namun juga menunjukkan potensi kalian untuk berkembang di bidang tertentu. Biasanya ini paling sering sih dipakai untuk anak-anak desain atau mungkin anak-anak yang ya kreatif related lah, karena ya udah ada portofolionya, udah ada karyanya gitu loh. Jadi memang relate ke arah-arah sana. Walaupun tidak memungkiri juga yang di luar anak-anak desain atau mungkin kreatif ya bisa juga diminta portofolio gitu loh. Jadi portofolio ini adalah cara cepat untuk menunjukkan siapa diri kita dengan karya-karya yang telah dikerjakan atau dibuat. Kalau tadi CV adalah gambaran panjang, keseluruhan diri kita, resume itu adalah singkatannya, nah ini portofolio, bukti ya, eh, apa ya, bisa dibilang paling simpelnya itu adalah bukti bahwa kalian udah ngapain aja sih dengan skill kalian, atau mungkin punya karya-karya apa aja sih yang kalian bisa banggakan. Nah, di sini adalah yang harus kalian perhatikan baik-baik. Intinya adalah harus relevan dengan posisi yang dilamar dan harus bisa menunjukkan karakter, talenta, dan kekuatan kalian masing-masing sebagai pelamar kerja. Contoh misalnya, kalian punya website, dan kalian ngelamar jadi content writer. Kalian punya portofolio kayak gini, misalnya kalian sering review-review makanan atau mungkin nge-review-review tempat tertentu gitu kan. Kalian bisa nih bikin caption yang bagus ya. Kalian bisa bikin orang interest nih dengan tulisan atau mungkin konten kalian. Nah, di sini kan menjadi salah satu bentuk portofolio gitu loh. HRD atau mungkin user nanti melihat, oh ternyata kamu kerjaannya begini ya. Cocok nih sama kita. Kita hire deh. Kira-kira gitu ya. Kalian lihat sendiri, ini adalah contoh untuk content writer, kemudian ini adalah contoh untuk web designer. Jadi ya langsung aja kalian pernah bikin ngedesain web apa sih, atau mungkin pernah punya gambaran kasar tentang rombak web apa sih. Nah, itu juga menjadi portofolio buat kalian semuanya. Kemudian fotografi nih, ya kalian misalnya senang foto-foto di Instagram atau mungkin masukin di Pinterest kalian misalnya ya. Nah, jadi di sini lebih lebih menggambarkan bahwa kalian tuh udah ngerjain apa aja sih atau mungkin punya karya apa, tunjukin di sini. Nah, itu adalah bentuk portofolio kalian ya. Itu kira-kira begitu. Nah, tadi gue sudah menyebutkan sedikit relevan dengan posisi yang dilamar. Kenapa gue bilang harus relevan? Contoh, kalian sedang melamar sebagai content writer. Kalau misalnya content writer itu kan lebih kepada mulai dari ada beberapa konsep, misalnya attention, kemudian juga dari struktur kalimatnya kayak gimana gitu kan. Itu kan lebih kepada tulisan. Terus kalian malah nampilin portofolio fotografi. Masuk nggak? Masuk, tapi kurang relevan aja. Kenapa? Karena kan content writer lebih kepada punchline-nya adalah di kalimat, punchline-nya adalah di caption, punchline-nya adalah apa yang kalian tulis supaya orang ngeh dengan konten kalian gitu loh. Sedangkan kalau misalnya fotografer ya kalian akan dipuji dengan hasil foto kalian. Bisa, cuma nggak relevan aja gitu loh. Jadi again sekali lagi jangan asal membuat portofolio, jangan asal membuat CV. Nah, gue pengen sedikit menggambarkan ketika kalian punya sosial media, ada satu video yang pengen gue tunjukkan kepada teman-teman ya. Ini sebenarnya sosial media itu adalah dua sisi mata pisau yang harus kita perhatikan baik-baik. Gue mau sedikit sharing video, boleh ya, Mas Rudi ya? Oh iya, silakan Kak. Oke, baik. Gue pengen share beberapa video yang cukup mungkin menggugah diri kalian dalam menonton video ini. Sebentar, mana ya? Oke, jelas ya? Di Jawa Barat. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya, Saya bisa masak rendang. rendang.
Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik Tina, apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau minum. Timmy, sini. Timmy siapa ya? Timmy, my adorable Timmy. Iya, kira-kira begitu. Apa pesan yang kalian tangkap dari video barusan? Boleh silakan komentar aja. Ya, jadi sebenarnya sosial media itu dua buah mata pisau yang harus kita gunakan dengan baik. Ya, ini hanya sebagai reminder aja bahwa ya perspektif orang terhadap konten kita atau mungkin ya postingan kita itu kan, itu nggak bisa diterima sama semua orang. Gue juga beberapa kali mungkin nge-tweet atau mungkin bikin story berseberangan pasti sama pendapat-pendapat orang gitu loh. Ada yang bilang nggak suka atau yang ini, tapi ya itulah sosial media. Nah, kalau misalnya kita berbagi pendapat aja, terus ada yang berseberangan, normal sebenarnya. Cuma ketika kalian mungkin punya konten yang mengkhawatirkan atau mungkin ya apa namanya terlalu personal, akhirnya mungkin orang-orang di luar sana kita nggak tahu suka atau enggak, terus akhirnya malah jadi bumerang buat kita, apalagi kita lagi cari kerja, ya itu ya balikin lagi ke diri kalian. Be wise lah ketika menggunakan sosmed. Karena benar apa yang kita online kan sekarang, apa yang kita buat atau mungkin kita upload sekarang itu nggak bisa dihapus. Kecuali kalian punya akses ya ke teman-teman Google di sana gitu kan, itu bisa dihapus sama ID-nya. Cuma itu susah. Ya, gue dulu pernah punya akun Twitter, fotonya gue lagi manjat tangga, itu foto tahun 2009 sih. Dan gue udah ngapus padahal itu, tapi tetap ada di Google. Itu juga gue bingung sih ngapusnya gimana. Ya, kira-kira gambarannya gitu.